Gua masih nggak percaya gitu loh kalau ternyata saya tuh Sampai sekarang masih kayak bingung di jalan ngomong. ya terkejut gitu. Sampai hari ini masih Amazing bingung masih, ngomong. tapi masih sampai bengong-bengong sendiri gitu mikirin kok bisa ya gitu. Tempelan, coba melukat sekali sebagai bendahara. Kok aku gini aja kerjaanku yang hitung uang aja. Hitung uang apa hitung uang ini kerjaanku mas. Oke, kembali lagi di PSBB Podcast Santuy bersama Ben. Kita kedatangan bintang tamu yang temperamental sekali tampaknya ya. Maaf kak. Stop. Iya kak, kekerasan. Jangan ribut karena ini akan ada podcast. Iya. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali yang tentunya gratis. Perkenalkan nama, jabatanmu apa di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Warmadewa. Saya nggak boleh ribut. Sekarang boleh, kan aku boleh. nanya di sautin gitu. Hai, pertama kali ketemu saya di sini. Perkenalkan, nama saya Kak Widya Jianti Arida. Saya di sini di BEM sebagai Bendahara 1. Bendahara 1, tadi siapa namanya? Widya. Widya. Terus ini samping Samping mana di Di sini? sampingnya Widya. Halo, namaku Putri Egita Sayani, bisa dipanggil Egita. Aku jadi apa ya? Penglaris. Oh, enggak, aku jadi bendahara 2 di sini. Udah itu aja. Jadi bendahara 2. Jadi berdua ini merupakan bendahara dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau nggak ada mereka, pasti uangnya bakal hilang ya. Enggak Ya, sih. BEM-nya nggak bisa belanja apa-apa. Nggak bisa belanja apa-apa. Iya, kegiatan nggak bisa berjalan kalau nggak ada kita. Pasti kalian sering nilap uangnya ya? Enggak sih. Nggak sih, nggak sedikit. Kita kan bendahara yang baik hati. Tidak sombong, Murah rajin senyum. menabung. Dari awal mulai aja temennya udah dipukul tadi. Kalian bisa lihat sendiri kan wataknya dia seperti apa. Enggak, aku baik kok. Oke, jadi kita langsung tanya aja ya. Kalian ini sebagai bendahara 1, bendahara 2 kan pastinya riskan sekali itu megang uang. Kalian pernah nggak deg-degan itu megang uang? Pas tiba-tiba dapat uang banyak segala macam. Deg-degan sih, gimana ya? Aku yang jawab ya? Iya. Boleh kan? Boleh. Deg-degan sih gimana ya? Kan karena itu bukan uang pribadi kita. Jadi kayak uang dikasih segini, cash lagi uangnya kan jadi bingung gitu. Ya ampun, uang sebanyak ini aku bawa cash. Aduh, kemana-mana bawa uang, di rumah ada uang, di tasku juga ada uang. Jadi aku bingung. Terus kalau misalnya ada kegiatan, bendara minta uang dong, kayak kita dikejar gitu loh. Buat minta uang, beli ini dong, beli itu dong. Jadi kayak kalau udah ada pengeluaran, kita tuh hitung lagi berapa sih uang yang ada di BEM tuh, Di BEM. balance apa nggak sama pengeluaran. Sebelumnya nih Egi. Egita, kamu siapa? Widya. Oh, Widya. Widya pernah nggak sebelumnya ikut organisasi yang lain yang menaungi bendahara? Mungkin dari SD apa baru-baru ini ikut jadi BEM terus jadi bendahara? Waktu PAUD kayaknya. Waktu PAUD jadi bendahara TK di Banjarnya ya. TK di mana lu, Banjar? TK. TK. Oh, TK di Banjar, emang ada ya? Ada TK di Banjar. Ada, Banjar tuh ada kan? Tapi aku nggak. Ada TK di Banjar. TK apa namanya? TK Banjar. Ada deh. Kalau di Banjar itu biasanya PAUD ya. Nggak tahu. Hah? Ada ya, TK biasa. Ya, Benar-benar TK ada ada kok. kok. Jenjang kalian tuh pernah nggak jadi bendahara di selama sekolah Siapa yang jawab? atau nggak sebelum jadi BEM? Ya dari kamu dulu deh yang jawab. Nggak organisasi sih. Kalau misalnya dari SD nya aku ceritain. Dari SD. Nggak jangan dari SD detail banget, jangan Nggak dari tuh. baru daftar Oh, berapa nggak. bayar SD. Nggak gitu. Nggak sih, kalau misalnya kalau organisasi sih sebelumnya, sebelum ikut BEM aku nggak pernah ikut organisasi apa-apa. Aku cuma ikut kayak pengurus kelas aja sih. Dari pengurus kelas itu aku udah jadi bendahara. Kan tiap kegiatan akhir tahun tuh ada apa? Yearbook gitu. Nah, jadi kayak pegang uang kas gitu. Uang kas di kelasku tuh dulu 5.000 per minggu. Jadi hitungannya tuh 1.000 per hari gitu loh. Jadi 5.000 per minggu gitulah pokoknya. Jadi kayak sebelum 1 minggu itu habis, aku udah ngikutin di kelas. Saya Satria belum bayar uang kas 13.000, Sahya belum bayar uang kas 100.000 gitu. Jadi aku ingetin tuh tiap hari Kamis sebelum Jumat tuh libur. Jadi kayak udah aku kejar-kejar. Jadi aku udah megang uang dari. Berarti di-push terus teman-teman yang nggak Ya, bayar, yang mau harus bayar Ya, hari itu jadi harus sebelum bayar. istirahat aku kunci dulu kelasnya, baru aku minta uang kas. Biar mereka nggak ada alasan lagi gitu loh buat keluar. Uangku habis buat di kantin, kan nggak ada alasan lagi, aku nggak kasih keluar ke kantin. Oh Harus berarti, bayar uang kas dulu. berarti selain jadi bendahara jadi waker di sekolah juga ya? Iya.
Jadi Wakar jadi Jadi Pak Bon. rentenir. Pak Bon, tau Pak Bon? Nggak tahu. Jadi Pak Kenalin Bon dong. itu tukang bersih-bersih Oh, gitu. enggak. Ya itu juga. Enggak. Ngapain lu sampai ngunci kelas gitu? Kamu sebenarnya jadi apa sih? Buat tolong teman-teman SD, SMP, SMA-nya dari Maafin teman-teman SMA aku dia yang sebenarnya pernah jadi apa aku sih? palain. Palain ya, tapi dah Enggak dimaafin kan. kan sama teman-temannya. Dah. Oke, maafin ya, tolong kejahatannya. Wahyu siapa? Wahyu. Widya. Maafin ya kejahatannya Widya. Adalah teman-teman. Mungkin lupa saya banyakan kerjaan sih kamu. Ya, oke tepuk tangan lu buat Winda. Widya. Nah, ini buat Egi. Egita, sebelumnya pernah ikut organisasi apa atau yang pernah jadi bendahara, mungkin coba ceritain pengalaman sebelum menjadi BEM sampai bisa jadi BEM sampai sekarang. Kalau dari aku sendiri sih nggak pernah ikut organisasi sih sebelumnya. Dari SD sampai SMA tuh nggak pernah ikut organisasi. Kayak kalau misalnya SMP SMA kan ada OSIS, aku nggak pernah ikut itu. Terus ini Nggak diajak ya? Hah? Nggak diajak? Ya kayaknya. Apa nggak pengen ikut gitu? Emang nggak pengen ikut. Pengen ikut. Emang nggak pengen ikut. Terus sekarang waktu kuliah tiba-tiba aja ada nggak tahu dari mana gitu keinginan buat ikut organisasi. Jadi ini pertama kalinya aku ikut organisasi di BEM. Terus ini pertama kalinya juga aku jadi bendahara. Gitu. Pertama kali jadi bendahara, terus berani ngambil tanggung jawab yang ini kan uang, soalnya kan riskan sekali. Sebelumnya langsung mau Egi jadi bendahara, ya Egita. harus lengkap gitu ya, harus lengkap itu namanya. Iya. Egita langsung mau gitu, iya mau. Mikir dulu. Mikir dulu. Ya karena kan ini kan kayak yang tadi kakak bilang tanggung jawabnya besar banget soal megang uang BEM itu kan nggak gampang, jadi emang harus dipikir dulu sih, apalagi ini pertama kali buat aku. Pertama kalinya ya. Tepuk tangan buat Egita berani ngambil benar-benar kesempatan yang bisa dilewatin ya. Oke, kan kalian ini bendahara, tadi kan udah dijelasin tugas kalian ngapain di BEM, tadi sudah kan kalian jelasin belum ya? Belum. Nah, coba jelasin dulu deh. Apa sih tugas bendahara di BEM? Pastinya kan beda-beda tugas pokok fungsinya di bendahara di masing-masing organisasi. Siapa tahu ada caranya tersendiri tugas pokok fungsinya. Coba dari bendahara duanya dulu. Oh, dari aku dulu. Ya. Kalau dari bendahara kan. Ya, tugas pokok fungsinya apa? Oke. Yang bendahara BEM Universitas Warmadewa. Itu tuh memegang kendali keuangan di BEM Universitas. Terus juga kita juga punya kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan kepada Presiden BEM minimal 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Berarti kalau ada kurang-kurang biasanya nambahin uangnya. Sebelum pernah laporan sih, 3 bulan belum pernah pernah sih, baru- kurangan ya. Belum. Oke. Selama ini. Tugas pokok fungsinya selain melaporkan 3 bulan setelahnya, ada lagi? Ada. Kayak kita bertanggung jawab atas bendahara kegiatan sih. Bendahara kegiatan gimana sih? Berarti Broker menaungi kita. si Bendahara si panitiaan bendahara, mungkin Pas lagi ada ya, kegiatan. acara gradasi gitu misalkan, porjar, porseni, kayak gitu ya. Ya kan sebelum ada kegiatan pastilah buat RAB-nya dulu. Buat RAB, rancangan anggaran biaya. Terus setelah kegiatannya selesai, pastilah kita tuh juga harus buat SPJ yang dipertanggungjawabkan ke rektorat. Kalau misalnya kita dapat dana dari rektorat ataupun SPJ ke BEM, itu tuh isi pengeluaran-pengeluaran yang apa aja sih yang kita beli selama kegiatan itu misalnya sisa apa enggak uangnya dari pemasukan yang kita terima gitu. Oh, tadi kan udah disebut itu SPJ seperti apa. Ya. Nah, SPJ itu apa sih kepanjangan, kan banyak teman-teman yang nggak tahu, yang nonton atau yang dengar di sini. SPJ itu adalah surat pertanggungjawaban. Surat pertanggungjawaban. Kalau LPJ, Laporan pertanggungjawaban. bedanya itu apa? Kan kalau LPJ dibuatnya sama sekretaris. Sama sekretaris. Kalau Ya. SPJ? Sama bendahara. Sama bendahara. Ya. Nah, jadi kalau kalian itu buatnya bareng-bareng gitu ya. Nemenin sama bendahara kegiatannya, mereka yang buat, kita yang ngawasin aja. Udah bener apa Tapi belum? kita juga bantu kok, bantu doa. Kan mereka kan bantuin lah. Mereka kan belum tentu bisa langsung buat gitu loh. Jadi kita temenin. Pernah nggak sampai megadang buat SPJ atau Enggak LPJ? sih, alay banget. Emang Jadi emang bener-bener temperamental hari ini pembicara berdua ini ya, penuh tekanan saya di sini. ya nggak sampai menggadang lah, kan di Nggak. kampus kita kan happy buatnya, bendaharanya kan baik, Oh, dibantuin ya nggak. Bantu doa. Oke, kalian kan nih selama pandemi ini pastinya nggak pernah ketemu sama teman-teman. Ketemu teman-teman. Tolong sensor ya adegannya dari awal cut aja. Kan ini pandemi nih sekarang nih. Kalian kan tugasnya bendahara. Di BEM ada nggak uang kas gitu? Uang kas dalam artian anggota wajib nyumbang. Nggak ada Oh, sih. itu nggak ada. Belum ada ya?
Nggak ada. Memang ada. nggak ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah di masa pandemi ini kan acaranya sudah berapa yang jalan yang kalian naungi? Sejauh ini baru 2 sih. Baru 2. Selama 2 acara itu gimana sih caranya kalian buat rapat? Apakah secara offline apa online itu caranya kalian menghitung uang sama-sama? Gimana itu kalian? Rapat. Aku jelasin. Iya. Kan udah ada 2 kegiatan yang berlangsung nih, yaitu webinar sama LKMO. Nah, di webinar tuh kita punya bendahara kegiatannya lain, terus untuk di LKMO juga bendahara kegiatannya lain. Nah, karena kemarin webinar itu dadaan banget, kayaknya hamin seminggu doang, jadinya untuk keuangan pengeluaran di webinar tuh bendahara umum yang megang, yaitu aku sama Egita yang pegang uangnya. Jadi bendahara kegiatan waktu itu tuh ada adik tingkat, tapi bukan dia yang megang uang. Jadi cuma kita tuh tugas bendahara kegiatan waktu itu tuh cuma buat SPJ aja. SPJ. Nah, terus itu gimana cara kalian ngelakuinnya? Ketemu langsung. Gini, kita juga ada grup di Line, kita pakai grup, nanti kita komunikasinya di sana. Infoin di sana. Terus nanti kalau kita buat SPJ-nya, kita ketemu di kampus gitu. Ya, aja adik-adik yuk buat SPJ besok misalnya apa kapan, kita tentuin harinya pas kita sama-sama bisa. Sama-sama bisa baru berkumpul dan tetap social distancing ya. Iya. Nah, kalian megang uang pastinya harus ada yang namanya kepercayaan dari anggota. Gimana sih caranya kalian nyikapin atau buat orang-orang itu bisa percaya sama kalian kalau kalian itu megang uang itu nggak kurang, nggak lebih, benar-benar asli sesuai dengan laporan kalian. Gimana sih caranya kalian buat orang-orang itu percaya, terutama di anggota kalian? Gimana nih, mungkin dari bendahara 1? Untuk buat percaya sih gimana ya, kan dari awal tuh milih saya sebagai bendahara 1 dan Egita sebagai bendahara 2 tuh kan percaya nggak, mampu nggak atas tanggung jawab yang udah diberikan. Ya saya bilang saya mampu, makanya saya mau jadi bendahara 1. Nah kalau dan untuk kepercayaan sih di grup kementerian, cuma di grup kementerian aja sih yang sebenarnya tahu kayak keuangan kas BEM tuh ada berapa, pengeluaran sama pemasukannya tuh ada berapa, cuma di grup kementerian aja yang tahu. Jadi selama 3 bulan tuh kita ada forum-foruman di grup WA gitu, kita ribut gitulah kayak masalah laporan nggak ribut sih, diskusi bersama ya, saling kick gitu ya, saling kick, ada yang left ya, kita pakai bahasa formal di situ. Bahasa formal Ya, kayak bahasa gimana formal, contohnya kayak, mungkin selamat malam, coba peragain mungkin. pertama-tama tuh kan saya nggak mau dicuekin gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngirim chat, cek ombak dulu, ada nggak yang read gitu. Oh iya. Kan biar nggak krik gitu, aku kirimin laporan triwulan tapi nggak ada yang read, nggak ada yang respon, kan sedih. Langsung info kaku ya. Kan sedih. Jadinya kan aku tes ombak dulu, berapa sih yang read. Oh kalau rame baru aku laporin, aku ngelaporin laporan triwulan segini-gini pengeluarannya gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanyain ke bendahara langsung gitu. Personal chat langsung ya kayak Enggak gitu. sih, di grup kan namanya Oh diskusi. ya. Pas siapa tahu karena nggak direspon, Enggak, malu-malu boleh. mau tanya. Enggak lah, tapi kan itu kan kementerian, itu kan grup kementerian. Grup Jadi kementeriannya. kita- Oh, grup kementeriannya. Nah, buat bendahara 2-nya gimana nyikapin supaya dipercaya gitu loh sama anggota sama pimpinannya? Untuk mau kepercayaan tuh sih sebenarnya pertama kali saya dipilih itu saya juga masih nggak percaya gitu loh kalau ternyata saya tuh Coba sekarang masih kayak bingung di jalan ngomong. Iya, terkejut gitu. Sampai hari ini masih amazing, bingung-bingung. tapi masih sampai bengong-bengong sendiri gitu, mikirin kok bisa ya gitu. Ketempelan menurut saya. Coba melukat sekali. Oh iya mungkin ya. Iya, bisa loh. Kapan-kapan Ketempelan. Musimnya kan sekarang ketempelan. Malu apa? halus ketempelan Oh, kayak. itu nggak lihat. Oh, iya. Ada yang gendong loh itu. Ada yang gendong? Iya. Oh iya. Nanti dah aku mau melukat habis ini. Lanjut. Oke, terus Sebenarnya pertama kali kan waktu itu ditanyain mau nggak jadi bendahara itu lewat telepon sama Widya. Waktu itu telepon ditanyain mau nggak jadi bendahara di BEM. Itu masih kayak gimana ya, aku nggak pernah soalnya loh, aku nggak pernah megang jabatan sebagai bendahara kegiatan gitu di BEM kan. Jadi habis itu Widya bilang ya nggak apa-apa, aku juga nggak pernah, dia bilang kayak gitu. apalagi sebelumnya nggak pernah ikut Iya. apa-apa ya organisasi. Aku juga emang ada pengalaman sama sekali di bendahara gitu kan. Widya bilang nggak apa-apa, nanti kalau misalnya kita nggak bisa kita belajar bareng-bareng, Widya bilang kayak gitu. Terus untuk percayaan itu dari diri sendiri sih, kayak aku juga memang dari diriku sendiri kayak yang ngapain itu kan uang BEM, aku nggak berani loh kalau misalnya ngambil uang BEM itu. Aku juga berusaha selalu ngasih kepercayaan ke teman-teman yang lain, ngasih kepercayaan ke bendahara sama presiden BEM sama wakilnya juga.
selalu buat laporan sih kita selalu buat laporan kayak gitu. Jadi kita punya Terbuka. bukti-bukti apa aja sih yang udah kita beli, apa aja yang udah masuk juga ke kas kita gitu. Oh, jadi pertanggungjawaban tuh bener-bener ada bukti-buktinya ada ya. nota Nota, juga ya. kwitansi, segala macam itu kalian yang punya Kita urus. catat juga. Kita catat juga ya. Oke, pernah nggak kehilangan kwitansi atau nota? Pernah. Enggak sih, sejauh ini belum sih. Sejauh ini belum pernah ya? Karena kita kan Karena baru juga ya kemungkinan ya, karena baru 3 bulan ya? iya baru Iya. 3 bulan. Mungkin masih cager-cagernya ya, nggak tahu Enggak, pasti cager. terus Pilihan, sampai pilihan cager terbaik. ya. Iya, harus. Pasti. Tepuk tangan lu buat bendahara duanya. Nah, kalian ini kan bendahara nih. Pernah nggak sejauh ini kalian jenuh sama pekerjaan kalian sebagai bendahara? Kok aku gini aja kerjaanku yang hitung uang aja. Hitung uang, pas hitung uang aja kerjaanku masukin. Enggak ada gitu. Oh, enggak, pernah nggak sambil gimana itu kalian maksudnya jenuh? Mungkin dari bendahara satu deh yang jawab. Jenuh sih, bukan jenuh ya, kayak bingung gitu loh. Uang di BEM tuh sejujurnya banyak, banyak soalnya banget. bingung, 6 dikit Enaknya apa diapain lebih lah gitu. gitu lah. Jadi ada yang kas, ada yang di bank juga. Jadi habis itu aku kayak Itu orang bank nelpon. ya waktu itu aku juga ditelepon sama orang bank. Terus? Nah habis itu taruh aku lupa. Di bank sama di Oh ya, ada uang yang ada di rekening sama uang kas. Jadi pas sebelumnya karena aku inguh gitu loh bawa banyak uang kas. Inguh tuh gelisah ya. Banyak bawa uang cash. Jadi kayak aku bilang sama Kak Yudi, Kak taruh aja beberapa setengah uangnya di rekening biar aku nggak terlalu banyak megang cash gitu loh, anggapannya kayak biar nggak ada kecurigaan apa gimana. Kalau cash kan gampang banget kayak ya gitulah, selain itu kan, kehilangan gitu apa gimana. kalau cash harus ada tempatnya Ya. itu pasti pindah-pindah kan bisa hilang. Oke, ini bendahara 1, bendahara 2. Nah, kalian ini pastinya banyak sekali bawa uang kan dari BEM, banyak banget, apalagi acara-acara sebelum-sebelumnya atau sebelum kalian menjabat diserahkan serah terima sisa uang dari yang sebelumnya. Nah, kalian itu gimana sih sekarang cara menghandle pengeluaran kalian atau pemasukan kalian? Apakah kalian dengan juga agak galak gitu sama teman-teman? Minta uang enggak? Minta uang enggak? Atau enggak dengan cara menyikapinya gimana sampai pengeluaran sama pemasukan itu benar-benar terjaga sesuai dengan permintaan dari atas atau presiden BEM-nya? Aku jawab. Iya, silakan yang mana mau jawab. Untuk pengeluaran sih misalnya nih kayak di pas kegiatan kemarin, kegiatan LKMO. Nah itu kan aku pertanggungjawabkan aku dapat pemasukan tuh, misalnya dapat pemasukan dari rektorat, ada pemasukan dari yayasan atau dari mana gitu kan. Nah uang yang aku terima itu aku kasih beberapa gitu, misalnya 2 juta dulu ke bendahara kegiatannya, Dek pegang 2 juta dulu ya, ntar kalau habis baru bilang ke kakak. Oke. Tak kasih sedikit demi sedikit dulu. Jadi aku tuh sebenarnya galak sih. Galak ya? Galak. Tapi dalam sistem kerjaan supaya Ya disiplin. harus profesional ya, biar kan itu kan uang organisasi, bukan uang kamu sendiri ya kan, kamu nggak boleh seenaknya gitu Iya, loh ya, pengeluarannya benar. sih. Soalnya kan tanggung jawab kalian juga berdua kan. Nah, dari bendahara duanya gimana cara menghadapi situasi seperti itu? Itu udah kayak yang tadi juga, kita kan kalau misalnya pengeluaran kita misalnya ada yang mau beli A gitu, misalnya kita nggak langsung kasih, kan bendahara satunya galak banget tuh, jadi memang Oh, kalau kamu nggak galak, beda. Penenang dia. Penenang. Ya. Ini mau. Mau? Mau. Kotor berarti apa? Mau? Ya Maung. ya. Oh, maung macan. Aku dengernya maung lo, bener ya, cocokan maung sih. Lihat. Ya, Gimana nih cara nyikapinnya Itu dari dah. bendahara 2? jadi kita emang kalau misalnya pengeluaran itu nggak langsung kasih gitu loh. Kalau misalnya bilang mau beli A, B, C gitu nggak langsung, oh ya besok ABC kecap apa? Iya. Ya mungkin itu. mungkin itu dipotong terus ya. Itu kan Ya, apa. itu Orang gini. kita nggak langsung ngasih itu, kayak kita tuh harus seleksi dulu loh yang mana penting itu yang kita kasih uangnya. Kalau misalnya emang hal itu emang harus banget kita beli, harus banget kita punya, baru kita kasih uangnya gitu, biar nggak terlalu boros banget loh. Iya, ya benar. Kan bener. Kalau kita polos juga ngasih kan terus keluar uangnya sres. Tapi kalau Soalnya nggak kerasa kan kadang kalau misalnya kita ngeluarin uang tuh kan yang kecil-kecil tuh apalagi kan kalau misalnya kita beli yang kecil-kecil jumlahnya 10 gitu misalnya kan juga lumayan pengeluarannya. Lumayan banyak ya. Nah, kalian ini sejauh ini mata uang apa kalian bawa? sejauh ini masih di Indonesia berarti Rupiah. Masih rupiah aja. Masih rupiah. Ada uang bolong nggak? Nggak Uang ada. bolong. Lupa.
Iya. Uang gepeng, uang bolong itu loh, kena dupa. Pasti sering gini ngambil uang lungsuran ya. Nah. Tapi kalau belajar dari kesalahan sewaktu LKMO, aku sadar sih kayak gimana ya. Aku terlalu nggak jelas sih sebenarnya jadi bendahara, kayak marah-marah nggak jelas, bukannya nggak jelas sih, kayak aku sering banget marahin, anggapannya maaf, ke koor perlengkapan yang waktu itu sampai keluar mau beli barang sampai nggak bawa uang karena takut minta uang ke bendaharanya. Oh, jadi baru selesai acara baru dia bilang. Ya aku tahunya dari kementeriannya sih. Bilang katanya, dia keluar sampai nggak bawa uang gara-gara nggak berani minta uang sama Widya gitu. Sama Widya. Ya. Jadi maaf. Oh, berarti itu kendalanya jadi bendahara ya, Iya. sampai ditakutin sama orang, jaga uang segala macam. Nah, sejauh ini berapa acara udah dinaungin untuk megang uang? Dua. Apa aja tuh? Webinar sama LKMO. Kalau di LKMO tadi itu kendalanya, Iya. sampai takut orangnya minta uang sama Widya. Tapi akhirnya dikembaliin nggak uangnya? Kembaliin sih. Kan awalnya uang pribadinya dia berarti dipakai gitu. Kayak ada sih yang dia pakai uang pribadi, tapi kan kalau selama ada nota berarti kan bener ada pengeluaran segitu, ya udah kita kembaliin sesuai nota. Berarti notanya tuh pakai bukti yang tadi dibilang Iya. ya. Nah, dari bendahara duanya nih, katanya tadi temennya udah bilang di LKMO itu kendalanya. Di LKMO waktu itu apa kendalanya? Nah itu di LKMO tuh kan karena kegiatannya lumayan besar Kak. Habis itu uangnya juga ya ada lah gitu. Jadi emang kita ngontrolnya tuh agak susah loh, apalagi di perlengkapan sama konsumsi itu kan. Itu agak susah kontrolnya, sampai waktu itu aku sama konsumsinya juga agak gimana gitu. Ada cekcok dikit gitu. Berarti kendalanya cuma di sana aja dicengin. Itu aja. Tapi setelah itu udahlah biasa gitu. Biasalah namanya kalau misalnya kita ngelakuin apa kan pasti pernah aja lah ada perbedaan persepsi pendapat kayak gitu. Benar, aku setuju sih kalau misalkan kita melakukan kerjaan itu ada permasalahan atau kendala, berarti kita sudah melakukan kerjaannya itu. Kalau misalkan nggak terjadi itu masalah atau kendala, berarti kalian lagi diam atau nggak ngelakuin hal-hal yang kalian kerjain gitu. Tepuk tangan lu buat bendahara kita, luar biasa sekali. Nah, kalian ini apa sih motivasinya buat teman-teman yang nonton sekarang? Dari kalian deh. Karena kalian kan sudah semangat sekali untuk menjaga uang dari pemasukan, dari pengeluaran, apalagi sampai di yang minta uang sama dia takut. Nah, sekarang motivasi kalian apa untuk teman-teman supaya kerjanya sama kayak kalian atau semangatnya sama kayak kalian? Mungkin sepatah dua kata atau quotes kata mutiara, boleh, terserah. Aku nggak tahu. Coba nih pikirin. Ayo, apa? Dari sisi bendahara aja kan. Dari kamu dan. Apakah Kamu quotesnya Tuan Crab? Uang. Atau quotesnya siapa boleh? Petri? Mawar itu biru, violet itu merah. Terserah kalian. Kedulan naik. Ya bendahara satu dah, karena bendahara satu pasti banyak punya quotes. Dilihat. Ya mau, silakan mau. Enggak sih kalau quotes, gimana ya, enggak quotes sih. Jadi Ya patah dua kata kalimat lah. buat penerusku. Iya. Sedih banget. Kayak sudah mau meninggalkan. Buat gimana kak? Nggak, aku bingung. Buat teman-teman kayak gitu apa boleh bebas. Nggak tahu kayak aja. Taruh, aku mikir. Aku mikir kak. Nggak tahu. Kenapa Tiara? Aduh. Udah kan ini last. Langsung kan? Hah? Ini last kan? pertanyaan terakhir. Berarti nggak bisa nih. Hari ini Nggak tahu banyak. mau ngomong apa. Ya kayak kalau kayak gitu kalau nggak bisa. Aku ngomong jahat aja kak. Nah, tadi kan itu udah kalian kerja dengan baik nih. Pernah nggak kalian balik dimarahin sama pimpinan kalian? Karena kamu jangan gini dong, ditegur. Tadi kan udah sering tuh negur anggota. Pernah nggak ditegur dari atas? Dari aku dulu ya. Kalau mau beli apapun, pokoknya buat keperluan BEM atau ya untuk keperluan BEM lah pastinya, pasti nanya ke bendaharanya dulu karena cuma bendahara aja yang megang uang. Jadi kayak, "Wit, beli ini dong, beli sesuatu kayak buat apa?" Harus ditanya. Aku tuh harus nanya, apa sih keperluan? Kenapa kita perlu punya itu? Terus kalau berarti lebih ditegasin gitu ya, Iya. kayak gimana kita buat keputusan hari itu harus benar-benar tegas supaya tanggung jawab kita itu juga nggak berkurang. Iya. Dari kepercayaan dari anggota, dari diri sendiri itu emang benar-benar harus itu keputusan yang terbaik buat
organisasi. Harus jelas itu ya, bukan tujuannya. individu ya. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat bendahara 1. Nah, dari bendahara 2 nih, gimana nih cara menyikapi seperti yang tadi dari bendahara 1-nya? Pertanyaannya Kak? Pertanyaannya tadi sama. Gimana cara kalian atau melihat ketika ada dikritik atau bukan dikritik sih apa tadi ditegur, bukan ditegur. Ulang. Misalkan ini kok sembleton dulu aja. Nah, tadi kan udah ditanya nih bendahara 1-nya. Pernah nggak juga bendahara 2-nya diingetin sama di atasnya jangan kayak gitu kerjanya? Pernah nggak? Kalau untuk aku pribadi sih karena uang dan keputusan itu ada di Widya lebih banyak juga gitu. Jadi kalau aku belum ada sih sampai sekarang, belum ada kayak kamu gini belum ada sih. Paling kalau misalnya ada apa-apa tuh pasti langsung disampaikan ke Widya, nanti Widya nyampein ke aku. Nanti kalau misalnya keputusan apa-apa kita ambil berdua. Oke, berarti saling komunikasi satu sama lain ya. Apalagi Presiden BEM kita tuh sangat lembut banget ya. Hatinya benar-benar merangkul banget. Jadi pastinya keputusan yang dibuat atau kalian yang buat itu pasti untuk organisasi lebih baik. Tepuk tangan dulu buat bendahara 2. Karena ini sudah di penghujung acara dan benar-benar Ya, kita pulang dulu ya. jangan dulu dong. Ini dari awal kayaknya sangat galak sekali berdua. Mungkin kapan-kapan kita akan tidak mengundang kalian. Soalnya jahat lah. Nggak, bercanda. Jadi ini dia dari teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Bendahara 1 dan Bendahara 2 yang dimana di sini mereka di bawah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Warmadewa. Oke, kalian mau ngucapin sesuatu buat yang nonton? Nggak ada? Dadah gitu. Mau nggak dia kan mau. Apa nih? Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di PSBB berikutnya. Ya. Kalian sebut PSBB Podcast Santuy bersama BEM gitu ya? Aku yang bilang PSBB. Oke. Yang saklek yang galak dong kayak galain tadi teman-temannya katanya. Oke? Kita kan murah senyum. Murah senyum ya? Jemaah. Sampai jumpa di Gimana sih? Sampai jumpa di PSBB berikutnya. Podcast Santuy bersama BEM. Kita bilang apa? Bisa nggak tadi mereka dubbingan itu dari awal? Kita bilang apa? Kita bilang PSBB. PSBB Podcast Santuy bersama BEM. Dia bilang PSBB kita jawabnya. Kerasin ya jangan. Kurang keras apa aku? Oke, kembali lagi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya yaitu PSBB Podcast Santuy bersama BEM. Dan ingat subscribe, like, Dan komen. benar. Karena kita akan menampilkan hal-hal yang keren dan tentunya gratis. Menakjubkan. Wow. Spektakuler. Sampai jumpa. Dadah.